puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan GSJA Ebenezer Ministries yang ada di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh ada di minggu kedua di tahun 2021. Tuhan Yesus baik buat kita, amin. Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita sampai hari ini. Kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini mari siapkan hatimu, buka hatimu kepada Tuhan Yesus. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagimu Tuhan. Bahwa hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala anugerah-Mu yang Engkau beri buat kami. Kami percaya kepadamu, Engkau hadir Tuhan di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan, makasih. Oh Yesus. Amin. Tangan-Mu ini janjiku, senap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untuk Yesus aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Oh, kami percaya Tuhan. I walk with you Lord. I walk with you wherever you go. And joy, I trust in you, and I believe in all of your ways, your promises forever. Oh Jesus, Jesus, I believe. Jesus, I believe.
worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you, Lord. I will worship. Yes, I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. The reason, Jesus, I believe in you, Lord. Jesus, I believe. Ini doa kami, ini iman kami percaya Tuhan kepada kami milik-Mu Tuhan. Oh, you're the reason that I live. The reason that everybody say, Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Jemaat yang di rumah, mari buka hatimu kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu kepada Yesus, bahwa kita percaya kepada Tuhan. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe. Yes, in you. Yes, God. Jesus, I belong to you. You're the reason that Jesus, the reason that, oh Jesus, I believe. Jesus, I believe. Yes, yes, Lord. Kami percaya Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Haleluya. You're the reason that I live. The reason that I see. With all I am. With all I am. Haleluya. Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Mari sembah Dia. Mari akan pujian-Mu bagi Tuhan. Mari agungkan Tuhan pagi hari ini. Dia layak terima pujian. Dia layak terima sembah syukur kita. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Layak disembah. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini yang kami percaya Tuhan, bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Di dalam tangan genggaman kasih-Mu Bapa. Hari ini kami bersyukur kepada-Mu. Kami penuh dengan sukacita. Kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami. Pagi hari ini kami sujud di hadapan-Mu. Mencari wajah-Mu. Mencari hadirat-Mu Bapa. Yang kami percaya Engkau siap melawat kami. Engkau siap memulihkan keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Roh Kudus. Pagi hari ini kami siap memuji-Mu, menyembah-Mu, memberi yang terbaik buat-Mu Tuhan.
Apa yang ada pada kami saat ini Tuhan, kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kami siap buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan baik, amin. Haleluya, kita sudah masuk di minggu kedua. Tuhan Yesus baik buat kita. Tapi untuk Jakarta dan sekitarnya mulai besok kita PSBB lagi ya. Tapi kita percaya perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan pasti luar biasa, amin. Firman Tuhan berkata apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita mau angkat pujian ini, mari segenap hatimu, segenap kekuatanmu, beri yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Puji Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari lambaikan tanganmu, Allah sanggup, melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya Allah sanggup.
sekarang dan selama-lamanya kuasa Tuhan tidak pernah berubah, amin. Kita percaya dan kita imani bahwa Allah itu sanggup melakukan segala perkara. Puji Tuhan, kita masih memuji Tuhan. Mungkin yang di rumah ada yang duduk, mari berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Kita harus penuh sukacita, penuh semangat. Dia Tuhan Maha Besar, Dia Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Lagi beri yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Mari bertepuk tangan buat Allah kita yang hidup. Haleluya Tuhan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan. Amin. Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Engkau Tuhan kami yang Maha Besar, Tuhan. Haleluya. Lagi akan pujian ini bagi Tuhan kita. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Haleluya. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Serukan namanya, serukan namanya, yes. Yesus Tuhan segala kuasa Raja, tunduk di dalam namanya. Haleluya Tuhan, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas nama. Yesus nama, Yesus nama di atas, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita pagi hari ini untuk terima kebenaran firman Tuhan. Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan dan angkat hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan dan berterima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di saat kami diperhadapkan badai hidup sekalipun Tuhan, Engkau selalu menemani kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau nyatakan Tuhan, Engkau adalah Tuhan di hidup kami. Engkau yang selalu menyertai kami Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya
atas gunung batu, di atas gunung batu, Kau bawa diriku. sungguh kami Bapa bangga Tuhan. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti Tak pernah meninggalkan kami, yang tak pernah meninggalkanku. ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Haleluya, Engkau yang selalu kami sembah, Engkau yang disembah. Kami meninggikan namamu Bapa. Haleluya, Yesus. Kami selalu menyembah, kami tinggikan namamu. Kami mau nyatakan Engkau di dalam hidup kami. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku.
Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh kami bangga mempunyai Engkau Allah kami yang hidup. Di telapak tangan-Mu Engkau mengukir nama kami. Dan di dalam genggaman-Mu Engkau memegang kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itulah sebabnya Bapa kami mengucap syukur oleh karena Engkau Allah kami yang baik. Tuhan sudah menuntun kami kembali berada di hari ini, minggu kedua di tahun 2021 ini. Kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau yang berjanji menyertai kami, menolong kami, dan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan akan memberkati semua jemaat dimanapun mereka berada hari ini, yang sedang menyaksikan ibadah live streaming ini dan mengikutinya. Dan Engkau akan melawat, Tuhan akan menolong semuanya. Mereka yang sakit Tuhan akan jamah dan pulihkan dan sembuhkan. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Tuhan kami, Raja kami, penolong kami yang setia. Kami sudah memuji-muji Engkau Bapa. Saatnya di mana kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Bapa, nyatakanlah kuasa kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan pekerjaan yang suci dan kudus ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya bersama saya katakan amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Senang sekali kembali berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Walaupun hanya melalui online, melalui ibadah live streaming ini, kembali kita dipercayakan oleh Tuhan untuk memuji, mengagungkan Tuhan. Dan kita percaya walaupun di tengah-tengah masa yang sulit, masa pandemi ini, yang sebarannya semakin meningkat, dan tidak ada tanda-tanda, belum ada tanda-tanda melandai. Dan juga dalam 2 hari ini, kemarin ada kecelakaan pesawat, saudara-saudara sekalian, dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Judul khotbah yang saya ambil pada kesempatan ini adalah bertumbuh, menabur, dan bertindak di dalam iman. Saudara sekalian, sebenarnya kalau mau dielaborasi ada 3 kata kunci di situ. Bertumbuh, menabur, dan bertindak. Saudara-saudara sekalian, dan kita percaya bahwa di masa yang sulit seperti ini, penting sekali. Walaupun dalam keadaan yang sesulit apapun, kita punya prinsip, punya komitmen untuk terus bertumbuh. Terus bertumbuh dan juga menabur. Juga bertindak di dalam iman kita, di dalam Yesus Kristus. Landasan khotbah saya pada hari ini diambil di dalam Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. 2 ayat ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Ini sebetulnya adalah pelayanan pastoral yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah siap, kita buka bersama-sama dan kita baca 2 ayat ini secara bersama-sama. Mari kita mulai membaca. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah
dengan syukur. Saudara-saudara sekalian, dua ayat ini adalah dua ayat yang sangat-sangat penting melandasi khotbah kita di pagi hari ini. Kamu telah menerima Kristus. Kamu, jadi kita yang sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, saudara-saudara sekalian, di sini disampaikan kita hendaklah hidup tetap di dalam Dia. Jadi kita hidup tetap di dalam Dia, walaupun seperti yang saya sudah kemukakan tadi, badai yang menerpa hidup kita, kesulitan-kesulitan yang kita alami, berbagai masalah yang melanda hidup kita ini, saudara-saudara sekalian, karena kita sudah berada di dalam Kristus, hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Banyak orang yang galau, banyak orang yang keluar dari prinsip ini. Tetapi kita yang ada dalam Kristus, kita harus mesti berpegang teguh. Kita tetap hidup di dalam Dia, sesulit apapun yang kita alami. Pekerjaan, keuangan, rumah tangga, dan sebagainya. Banyak hal yang kita hadapi di masa pandemi yang sudah mau 1 tahun ini, saudara-saudara sekalian, kita mengalaminya secara efektif. Mulai dari bulan Maret, gereja kita tidak semaksimal seperti yang biasa kita lakukan. Kita mengalami kesulitan, gereja-gereja mengalami kesulitan, keluarga-keluarga mengalami kesulitan, pekerjaan, keuangan, semua terdampak. Tetapi kita yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Kristus Yesus. Dan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Beranikah kita mengucap syukur walaupun di tengah-tengah kekurangan? Beranikah kita berkata terima kasih Tuhan, walaupun saya diuji oleh Tuhan dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Tuhan ingin kita fokus untuk bertumbuh. Bertumbuh di tengah-tengah kesulitan. Dan juga menabur. Menabur banyak hal. Kita lakukan menabur di dalam kesulitan seperti ini. Apalagi menabur dengan iman. Percaya bahwa ketika kita memberi untuk Tuhan, itu pengertian kita tentang menabur untuk Tuhan. Di dalam masa yang sulit ini gereja kita ini sedang lagi berjuang untuk pengadaan dana. Menaburlah, kita menabur. Ada rekening yang sudah disampaikan di sana, mari kita menabur. Bertumbuh itu berarti ada unsur-unsur kehidupan. Tidak mati, bertumbuh saudara sekalian. Dan dalam saat-saat seperti ini kita menabur. Katakan amin. Sama-sama kita sebut, kita menabur. Menabur walaupun di tengah-tengah kesulitan. Seberapapun yang kita taburkan, itu akan dengan iman kita percaya itu akan berganda. Berganda apa yang kita berikan. Memberi lebih berkat daripada menerima. Dan itu yang diajarkan oleh Tuhan bagi kita. Itulah sebabnya Tuhan ingin kita fokus untuk bertumbuh. Tuhan ingin kita fokus untuk menabur. Tuhan ingin juga kita bertindak di dalam iman. Bertindak dalam iman, saudara-saudara sekalian, kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi dengan iman kita menabur. Terus menabur, melangkah dengan iman. Maka Tuhan akan menyingkapkan berkat-berkat-Nya atas hidup kita. Atas apa yang kita sudah lakukan untuk Tuhan kita. Pertama, Tuhan ingin Anda tumbuh. Tumbuh di mana? Tumbuh di dalam iman. Dia tidak ingin Anda menjadi bayi rohani. Saudara-saudara sekalian, bayi rohani itu orang yang tidak mau bertumbuh. Tetap seperti itu saja. Kayak bonsai yang bertumbuh tetapi pertumbuhannya tidak signifikan. Saudara-saudara sekalian, kita ingin agar kita bertumbuh menjadi subur,
menjadi kuat oleh karena dengan iman kita melakukannya. Kita melakukan, dia tidak ingin kita terus menjadi baik. Dan dia ingin agar kita akan terus maju dan maju di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia tidak ingin menjadi bayi rohani. Alkitab berkata dalam Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ketujuh, jelas sekali dikatakan begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan juga ingin kita menabur. Tuhan ingin kita menabur di dalam iman. Menabur di dalam iman, dia ingin Anda belajar bermurah hati. Karena Anda tidak dapat menjadi seperti Kristus tanpa menjadi orang yang murah hati. Saudara-saudara sekalian, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-6, kita baca bersama-sama. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Ebenezer harus mesti belajar menantang Tuhan. Menabur di tengah-tengah kekurangan. Memberi di tengah-tengah kekurangan. Kita pasti Tuhan akan bukakan jalan. Kita menantang Tuhan. Kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya ingat dalam firman Tuhan, saudara sekalian, seorang janda memberi dalam kekurangannya. Saudara-saudara sekalian, dan nilainya tidak seberapa. Tetapi seorang janda ini, saudara sekalian, dia memberi dalam kekurangan tetapi 100% dengan hati yang penuh keyakinan. Ketika dia menabur, dia yakin dengan iman bahwa Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Jadi orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tantang Tuhan. Di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah masa yang sulit, pandemi ini tantang Tuhan untuk Anda berbuat sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Menabur di tengah-tengah kesulitan. Maka Anda akan melihat dengan iman Tuhan akan bukakan jalan. Dan membukakan tingkap-tingkap di langit. Dan mencurahkan berkat ke atas hidup kita. Ketika kita berbuat yang terbaik untuk Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah hukum tabur tuai. Dan ini berlaku di setiap bidang kehidupan. Jika Anda menabur kritik, Anda akan menuai kritik. Jika Anda menabur kasih, Anda akan menuai kasih. Jika Anda menabur kebaikan, Anda akan menuai kebaikan. Dan Anda akan selalu menuai lebih dari yang Anda tabur. Katakan amin. Saudara-saudara sekalian, jadi kita selalu menuai lebih dari apa yang kita tabur. Hukum tabur dan tuai itu, saudara sekalian, berlaku bagi kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika Anda menanam satu biji jagung, Anda tidak akan mendapatkan kembali satu biji jagung. Anda akan mendapat satu batang jagung. Anda akan selalu mendapatkan lebih banyak, bukan? Baik itu positif ataupun negatif. Dari apa yang telah kita lakukan di dalam hidup ini. Jadi menabur satu biji, tidak mungkin kita akan menuai satu biji. Ketika kita menabur satu biji, prinsip hukum alam, saudara-saudara sekalian, kita akan menuai satu batang jagung. Dari satu biji yang kita tabur, kita akan menuai satu batang jagung. Saudara-saudara sekalian, ini analogi yang sangat-sangat bagus sekali untuk kita terapkan dalam hidup ini. Memberi 1 sen pun, saudara-saudara sekalian, itu berharga di mata Tuhan. 1 rupiah pun, 100 rupiah pun, 1000 rupiah pun, berapa juta pun yang Anda akan berikan untuk Tuhan, maka Tuhan akan menghargai apa yang Anda berikan untuk Tuhan kita.
Kemudian Tuhan ingin Anda bertindak di dalam iman. Ada orang tidak bertindak dalam iman. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 mengatakan begini. Karena iman Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Pernahkah Anda berjalan, kemudian bertindak, Anda tidak tahu tujuannya kemana? Ya, itu orang bengong itu namanya. Orang yang tidak punya arah. Tetapi saudara-saudara sekalian, dalam Tuhan mengajarkan tentang iman, Abraham mengalaminya. Karena dia taat, Tuhan menyuruh dia pergi, dia tidak tahu tempat tujuannya, tetapi dengan iman dia melangkah. Pasti Tuhan akan menyediakan tempat yang terbaik untuk dia. Melangkahlah dengan iman, maka Anda akan mengalami pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Apakah Anda akan melakukan hal yang serupa dengan apa yang dialami oleh Abraham? Pada saat itu Abraham tengah dalam fase di mana ia hendak pensiun. Ya, sudah tua. Barangkali seperti saya ini. Menikmati masa tuanya. Namun Tuhan berkata, tidak. Bangkitlah dan bersiap-siaplah untuk perjalanan terbesar yang pernah ada dalam hidupmu. Berjalanlah dengan iman. Ketika Anda hidup dengan iman, seringkali Anda akan pergi ke tempat-tempat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Itu perjalanan iman kita. Maka Tuhan akan menyiapkan segala sesuatunya. Segala sesuatunya. Di tahun ini saudara sekalian masih sangat-sangat rahasia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2021. Tetapi melangkahlah dengan iman. Perjalananmu disertai oleh Tuhan. Tuhan akan menolong perjalananmu. Tuhan akan memberkati keluargamu. Tuhan akan memberkati istri, suami, dan anak-anakmu. Tuhan akan memberkati gerejamu. Berjalanlah dengan iman. Saya melakukan ini dalam hidup ini. Sebagai hamba Tuhan, saya melangkah dengan iman. Saya tidak tahu, tidak pernah menyangka kalau bisa kita akan mengadakan ibadah dan punya tempat ibadah saat ini. Saudara-saudara sekalian di JGC. Saudara-saudara sekalian kita dari Jakarta Pusat, kemudian datang di Jakarta Timur. Tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terbayangkan. Tetapi itu yang Tuhan tuntun dalam perjalanan iman kita. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menyingkapkan segala sesuatunya sesuai dengan rencana dan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa mengembangkan iman itu sangatlah penting? Kenapa? Alkitab menjelaskan hal ini berulang kali. Saudara-saudara sekalian, dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, sama-sama kita baca. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi bertumbuh, bertindak di dalam iman. Maka Anda akan mengalami pengalaman yang dahsyat dan luar biasa. Dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 29 juga mengatakan begini. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadilah kepada kita menurut iman kita. Roma pasal 14 ayat yang ke-23 juga berkata begini. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Adalah apa? Dosa. Dosa saudara sekalian. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak berdasarkan iman itu disebut dosa. Tetapi ketika kita melaksanakan segala sesuatu berdasarkan iman, itu yang Tuhan mau kita lakukan di saat-saat yang sulit seperti ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini barangkali renungan yang sangat singkat. Tetapi kita percaya bahwa ini yang Tuhan izinkan untuk saya sampaikan. Pesan-pesan penting untuk kita menjalani hidup ini di tahun 2021 ini. Biar Tuhan akan menolong kita. Bagaimana Anda bertumbuh di dalam iman?
pada hari-hari seperti ini? Ini pertanyaan yang penting. Saudara-saudara sekalian, mari kita renungkan. Bagaimana kita bertumbuh di dalam iman pada hari-hari yang sulit seperti ini? Saudara-saudara sekalian, di masa pandemi ini seperti apa yang saya katakan tadi, belum ada tanda-tanda melandai. Belum ada tanda-tanda bahwa ini akan berhenti. Kita tidak tahu kapan ini akan berhenti. Tetapi berjalanlah dalam iman. Ikut sertakan Tuhan dalam pekerjaanmu. Ikut sertakan Tuhan dalam rumah tanggamu. Ikut sertakan Tuhan dalam pekerjaanmu. Dalam studi anak-anakmu. Ikut sertakan. Dan melangkahlah dengan iman. Bertindaklah dengan iman. Maka Tuhan akan membukakan jalan segala sesuatunya. Dan Dia menyiapkan yang terbaik untuk kita. Apa yang akan kita katakan? Yang akan dikatakan orang-orang terdekat Anda tentang apa yang Anda tabur dalam hidup Anda saat ini? Ini pertanyaan yang penting. Apa yang akan dikatakan oleh orang-orang terdekat tentang apa yang kita taburkan dalam hidup kita di saat-saat ini? Apakah kita menabur kebencian? Apakah kita menabur dendam? Kita tidak menabur kasih. Tuhan mengajarkan kita untuk menabur kasih. Menabur pengampunan. Pengampunan ini penting sekali. Saudara-saudara sekalian, di dalam hidup ini tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tetapi ketika kita melepaskan pengampunan di saat kita terluka, maka Tuhan akan membukakan jalan dan memberkati kita dalam hidup ini. Mengampuni orang yang menyakiti kita sulit, saudara sekalian. Tetapi kalau kita melakukan di saat-saat yang sulit seperti ini, lakukan dengan iman, maka Tuhan akan membukakan jalan atas hidup kita. Bertumbuhlah dalam iman. Apakah Tuhan pernah memanggil Anda untuk dengan iman pergi ke suatu tempat? Apakah Anda menaatinya? Ini penting, pertanyaan penting. Atau kita tidak menaatinya? Apa akibat dari ketaatan atau ketidaktaatan Anda ketika mengalami hal yang seperti ini? Ini hal-hal yang barangkali perlu kita renungkan dalam hidup ini. Maka kita ketika kita taat, menjalankan hidup ini, taat kepada perintahnya, taat kepada apa yang Tuhan firmankan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita lihat berkat-berkat Tuhan. Di dalam kitab Ulangan kita tahu persis, saudara sekalian. Ketika kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memberkati kita ketika kita menaati apa yang kita mau Tuhan lakukan dalam hidup ini. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda dilakukan oleh karena kasih karunia-Nya dan melalui iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah renungan firman Tuhan. Semoga kita akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Tuhan, Engkau mampukan kami untuk kami dapat bertumbuh. Dan kami dapat menabur di tengah-tengah kesulitan. Dan juga mampukan kami untuk melangkah dan bertindak dalam iman. Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan memberkati kami. Hamba-Mu melepaskan berkat kepada seluruh umat-Mu, kepada anak-anak-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Tuhan akan lepaskan berkat-Mu ke atas mereka. Tuhan akan menolong mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan akan jamah dan Tuhan akan pulihkan. Saat ini secara khusus kami berdoa buat Ibu Febe Sekeon yang baru dioperasi kemarin di rumah sakit. Tuhan akan jamah, Tuhan akan pulihkan proses pemulihan kesembuhannya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, Engkau mengasihinya dan Tuhan akan mengangkat dia dan Tuhan akan berikan dia kekuatan dan kesehatan. Dan saudara-saudara kami lainnya yang barangkali saat ini sedang dalam keadaan sakit, Tuhan akan melawat mereka, Tuhan akan menyembuhkan mereka, Tuhan akan menolong mengangkat mereka. Keluarga-keluarga yang mengalami masalah-masalah keuangan, masalah pekerjaan, Tuhan, Engkau akan datang dan memberikan mereka kemampuan untuk menghadapi
masalah yang sulit seperti ini. Tuhan, Engkau tolong proteksi kami di masa-masa sulit oleh karena COVID-19 ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, oleh darah Tuhan Yesus Kristus akan menjaga kami, akan menolong kami, dan melindungi kami dimanapun kami pergi dan berada. Berkati gereja ini ya Bapa, kiranya Tuhan akan menolong gereja ini. Tuhan akan menjaga dan Tuhan sudah siapkan yang terbaik untuk gereja ini ke depan. Berkati seluruh pengurus gereja, berkati seluruh jemaat. Tuhan akan menolong mereka semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara yang kami cintai dari Sabang sampai Merauke, dari Rote Miangas. Tuhan akan menjaga melindungi. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju. Tuhan akan menolong memberkati Bapak. Tuhan akan jaga dan lindungi mereka semuanya. Gubernur, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Tuhan akan menolong pula ya Bapak. Memberkati semuanya. Datanglah kerajaan-Mu, nyatakanlah kuasa kemuliaan-Mu bagi seluruh bangsa dan negara yang kami cintai ini. Gereja-gereja Tuhan, Tuhan akan menolong. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani hari ini, Tuhan akan memberkati. Gabriel sebagai WL, Jenny sebagai singer, Kristi sebagai singer, Tuhan akan memberkati mereka semuanya. Berkati Aris sebagai keyboard, Angel, Tuhan akan menolong, gitaris Tuhan memberkati. Secara khusus kami berdoa ya Bapa, buat hamba-Mu, Diaken Marlon Tangkowit. Tuhan akan memberkati studio ini, dia sudah abdikan bagi gereja dalam periode ibadah-ibadah live streaming dan online ini. Hamba-Mu melepaskan berkat ke atasnya. Tuhan akan menolong ya Bapa untuk studio Next Production ini. Tuhan akan memberkati ya Bapa. Tuhan akan memberkati keluarganya, memberkati istri dan anak-anaknya. Tuhan akan menjaga dan memberkati ya Bapa. Tuhan sudah mempersiapkan berkat, Tuhan akan turun ke atasnya. Dan semua yang sudah melayani, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan pula menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang melampaui akal memenuhi hati dan pikiranmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Saudara-saudara, ketahuilah Tuhan menyertai keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus kami, sudah memberkati kami semuanya. Kami mengakhiri ibadah ini ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.